pagi, salam bahagia dan salam sejahtera dari kita. Surprise bagi saya, tentunya saya sangat menghormati undangan ini. Saya kenal sebagai Wakil Presiden dan Presiden. Jadi begitu masuk ke ruangan, langsung ditolong supaya mengisi ada testimoni atau kesan terhadap beliau, sehingga ya saya katakan ya saja yang saya ada sampaikan sebagai penghormatan. Bapak sekalian yang saya hormati, tidak ikut lebih satu kalau sudah berkali-kali tidak dari pertama. Bapak sekalian, masuk dari wakil keluarga, tapi baik ini saya minta kita untuk sama-sama menyampaikan doa agar roh almarhum yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup ini diberi kekuatan serta kemampuan yang disinati oleh buat beliau luar biasa sebagai seorang manusia yang dikenal sebagai seorang guru, tapi juga negarawan yang menginspirasi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersama-sama dengan Pak Habibie di pemerintahan sejak era Pak Harto, walaupun hanya beberapa bulan, lebih 4 bulan setelah sidang istimewa MPR tahun 1968, beberapa bulan, 3 bulan. Kemudian ada politik situasi pada saat itu, beliau lengser dan digantikan oleh ketika Pak Harto meminta saya untuk menjadi salah satu menteri kabinet, Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya sedang duduk di sore hari, kejut ditelepon, baru pertama kali pesan saya ditelepon oleh Presiden, sehingga saya otomatis berdiri, padahal tidak ada orang gitu. Saya tangan siap, dia baru dulu ya. Ketika Pak Habibie, karena beliau sering gencar berbicara selama 4 bulan tersebut, ketika beliau melanjutkan kepemimpinan negara, saya juga menelpon saya. Saya sedang berdiri pada saat itu pegang handphone, dan besar. Suasana sudah agak cair, dan saya mengatakan siap. Tapi ada perbedaan pada saat apa dalam hal saudara sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, isu yang terkait ketika beliau sebagai presiden. Pertama adalah tentang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Hatta, isu ekonomi yang meroketnya nilai tukar rupiah. Rupiah itu 17.000 lebih, menyentuh 18.000. Sampai kedua putra putri saya sekolah di Amerika, saya bilang saya nggak sanggup kirim sebanyak itu lagi setiap bulannya. Kalian bekerja deh di anak saya di Pak Sono itu yang sekarang wakil ketua Komisi 1 DPR, yang bertugas sebagai satpam. Kemudian putri saya sebagai kasir dari sebuah
Koko. Saya sangat kagum karena begitu cepatnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Nilai tukar dari 17.000-an sampai 18.000 itu turun sampai angka 6.000, bahkan bisa turun. Tapi seingat saya pada saat itu Pak Ginanjar menyampaikan komentarnya bahwa ini kalau terlalu anjlok terus mungkin ada sesuatu yang cukup kita khawatirkan, yaitu para eksportir kurang semangat karena dia sedikit. Tidak berapa lama kemudian naik lagi nilai tukar rupiah dari 6.000 sampai sekitar 8.000-an. Harapan masyarakat pada dunia usaha pada saat itu menginginkan kalaupun naik bisa ada stabil, angka stabil yang di harga berapa, apakah 8.000 atau 10.000. Ya, up and down dalam waktu singkat, bukan dalam proses bisnis. Itu saya kira salah satu hal yang sangat menarik bagi kinerja dari kabinet Pak Habibie pertama. Yang kedua, isunya adalah soal Timur, soal tim-tim. Memang beliau Pak Habibie itu sangat demokratis suaranya, sehingga silakan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, pendapat, tapi beliau tetap bahwa masalah Timur perlu diselesaikan secara diplomatik. Memang berakibat lepas pada saat itu. Tapi beliau tegas bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang berpegang pada prinsip demokrasi. Saya kira ini semua mengetahui bahwa beliau dalam sidang kabinet pun berbeda. Tidak Pak Harto itu yang berbicara terbatas, yang sudah punya konsep sebelumnya atau yang ditunjuk oleh beliau. Tapi ketika Pak Habibie, semua itu diminta bicara. Hingga rapat dari jam 10 pagi baru bisa selesai jam 10 malam. Itu isu yang kedua, saksian saya. Sebagai Menteri Pemuda Olahraga, itu saya juga diminta untuk ikut mengawal saya. Apa Pak? Saya memilih sepeda motor. Jadi tapi saya belum punya sepeda motor. Lalu oleh salah seorang jenderal polisi, saya tidak bisa namanya, saya pinjam ada motor polisi, latihan dan beli. Hebatnya Pak Habibie itu kalau memberi saran pada saya kalau naik sepeda motor bagus supaya stabil, jangan pelan, kencang. Makin kencang makin stabil. Saya makin kencang makin takut gitu. Ya, untuk isu ketiga, adalah isu pemilu yang dipercepat. Saya sering berdiskusi sore hari dengan beliau bahwa cukup banyak tekanan pada saat itu untuk pemilu tidak usah menunggu 5 tahun. Sebetulnya beliau punya hak konstitusional sampai tahun 2003 kalau tidak salah. Tahun 99, 5 sekitar 2004. Tapi beliau desak terus untuk segera melakukan pemilu yang cepat. Dan beliau menjawab dengan tegas, kita segera laksanakan pemilu cepat. Ya, yang mestinya di tahun 2003, tapi cepat menjadi tahun 1999 dilakukan pemilihan umum yang kemudian beliau juga rela tidak melanjutkan kepemimpinan. Jadi tiga isu itulah yang menurut catatan saya sangat menarik, penting, pemilu cepat. Saya pada saat itu salah satu pimpinan di partai politik Golkar, juga menerima kesalahan tahun 99.
Kemudian di tahun pemilu berikutnya kembali menang. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah tetap minta kepada putra Ilham bersama-sama saya di partai politik. Sampai sekarang dia sudah tidak lagi. Banyak hal bicara sudah mulai Habibie. Semoga di depan lahir Habibie baru, Habibie muda yang bisa memimpin negara dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.